Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Winjeromiko dari SLB Negeri Kebayakan Takengon, CGP Angkatan 11. Memaparkan aksi nyata modul 1.4 Budaya Positif, Diseminasi menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif kepada rekan guru di SLB Negeri Kebayakan Takengon. Budaya positif adalah perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Ada 7 konsep utama modul budaya positif. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Kedua, disiplin positif. Ketiga, kebutuhan dasar manusia. Keempat, motivasi perilaku manusia. Kelima, posisi kontrol restitusi. Keenam, keyakinan kelas. Dan ketujuh, segitiga restitusi. Pada pembelajaran dengan paradigma baru, pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Disiplin positif. Dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, bertahan hidup. Kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Ketiga, penguasaan. Keempat, kebebasan. Dan yang kelima, kesenangan. Pada motivasi perilaku manusia, kita mengetahui bahwa motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan sesuatu tindakan dengan tujuan tertentu. Yang pertama, menghindari ketidaknyamanan dan hukuman, yaitu di mana murid melakukan disiplin diri karena ia takut dihukum. Ini merupakan motivasi ekstrinsik. Kemudian yang kedua adalah mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, di sini murid melakukan disiplin diri karena ia ingin mendapatkan imbalan. Ini merupakan motivasi ekstrinsik. Kemudian yang ketiga, menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Nah, di sini murid melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai kebajikan dirinya. Ini merupakan motivasi intrinsik. Inilah yang kita harapkan ada pada diri peserta didik kita. Konsep disiplin pada identitas gagal, yaitu adanya hukuman dan juga penghargaan. Pada hukuman itu ada menyakitkan, tidak nyaman, murid takut, memaksa, murid menyembunyikan kesalahan, murid menjadi rendah diri. Kemudian pada penghargaan, ini merupakan tidak efektif, merusak hubungan atau sifat iri, mematikan kreativitas, menghukum dengan sistem ranking, dan juga merampas hak menghargai dirinya. Sedangkan pada konsep disiplin identitas sukses, yaitu adanya konsekuensi dan juga restitusi. Pada konsekuensi, adanya penguatan jangka pendek, perlu monitoring berkelanjutan, adanya stimulus respon, murid menghormati peraturan, kemudian kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Sedangkan pada restitusi, murid bertanggung jawab untuk perilakunya, fokus pada pemecahan masalah jangka panjang, murid menghormati dirinya dan orang lain,
adanya teori kontrol, dan juga murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Konsep disiplin dengan pendekatan restitusi merupakan sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Goseni 2004. Adapun ciri-ciri restitusi adalah bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan, memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan, menuntun untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan, fokus pada karakter bukan tindakan, menguatkan dan fokus pada solusi. Apa perbedaan dari hukuman, konsekuensi, dan juga restitusi? Sebagai contoh kasusnya, ada siswa sering tidak mengerjakan PR. Pada hukuman, guru menghukum siswa tersebut hormat bendera selama 10 menit. Guru marah dan murid menjadi takut. Sedangkan konsekuensi, guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya saat istirahat atau dikerjakan sebanyak 3 kali lipat. Guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Dan di restitusi, guru menanyakan keyakinan kelas pada dirinya dan membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan juga orang lain. 5 posisi kontrol restitusi. Yang pertama, penghukum. Kedua, pembuat rasa bersalah. Ketiga, teman. Keempat, pemantau. Dan yang kelima, manajer. Contoh penerapan 5 posisi kontrol. Contohnya, ada siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Sebagai penghukum, patuhi aturan sekolah lalu berdiri di depan barisan. Pembuat rasa bersalah, berapa kali Pak Guru harus memberitahu kamu Bapak kecewa sama kamu? Sebagai teman, ayolah yang tertib, buat Bapak bangga. Kali ini tidak apa-apa salah. Sebagai pemantau, kamu sudah melanggar. Apa aturan dan konsekuensinya? Dan sebagai manajer, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan ini? Itulah tadi contoh penerapan 5 posisi kontrol, yaitu ada penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Selanjutnya adalah keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor karena demi keselamatan. Dan kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat, yaitu untuk kebersihan. Menggunakan keyakinan kelas daripada sekedar peraturan kelas memungkinkan siswa untuk memahami dan menginternalisasi nilai-nilai di balik aturan tersebut. Keyakinan kelas adalah prinsip-prinsip yang disepakati bersama oleh seluruh komunitas kelas yang mengarah pada penciptaan budaya positif dan kolaboratif.
Ketika siswa memahami alasan di balik aturan dan merasa bahwa mereka memiliki peran dalam pembentukannya, mereka lebih mungkin untuk menghormati dan mengikuti aturan tersebut. Penekanan pada keyakinan kelas juga memungkinkan untuk membangun pemahaman yang lebih dalam dan bermakna tentang alasan di balik aturan tersebut. Misalnya, aturan penggunaan helm dan masker bukan hanya sekedar peraturan yang harus diikuti, tetapi merupakan bagian dari keyakinan kita tentang pentingnya menjaga keselamatan dan kesehatan. Dengan demikian, siswa belajar untuk mengaitkan tindakan mereka dengan nilai-nilai yang lebih besar dan mengembangkan pemahaman yang lebih holistik tentang pentingnya mengikuti aturan. Keyakinan kelas menciptakan lingkungan di mana aturan bukan hanya untuk dipatuhi, tetapi untuk dipahami dan dihayati sebagai bagian dari tanggung jawab bersama dalam menciptakan komunitas yang aman dan juga sehat. Pembentukan keyakinan kelas. Yang pertama, keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan juga konkret. Kedua, keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Yang ketiga, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keempat, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Kelima, keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Keenam, semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Dan yang ketujuh, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Prosedur pembentukan keyakinan kelas. Yang pertama, mempersilahkan murid-murid di kelas untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di kelas. Kedua, mencatat semua masukan-masukan para murid di papan tulis atau di kertas besar, kertas ukuran poster, di mana semua anggota kelas bisa melihat hasil curah pendapat. Ketiga, susunlah keyakinan kelas sesuai prosedur pembentukan keyakinan kelas. Gantilah kalimat-kalimat dalam bentuk negatif menjadi positif. Contoh, kalimat negatif jangan berlari di kelas atau koridor. Kalimat positif, berjalanlah di kelas atau koridor. Keempat, tinjau kembali daftar curah pendapat yang sudah dicatat. Anda mungkin akan mendapati bahwa pernyataan yang tertulis di sana masih banyak yang berupa peraturan-peraturan. Selanjutnya, ajak warga sekolah atau murid-murid untuk menemukan nilai kebajikan atau keyakinan yang dituju dari peraturan tersebut. Contohnya, berjalan di kelas, dengarkan guru, datanglah tepat waktu, berada di bawah satu payung, yaitu keyakinan untuk saling menghormati atau nilai kebajikan hormat. Keyakinan inilah yang dimasukkan dalam daftar untuk disepakati. Kegiatan ini juga merupakan pendalaman pemahaman bentuk peraturan ke keyakinan kelas. Kelima, tinjau ulang keyakinan kelas secara bersama-sama. Seharusnya setelah beberapa peraturan telah disatukan menjadi beberapa keyakinan, maka jumlah butir pernyataan keyakinan akan berkurang. Sebaiknya keyakinan kelas tidak terlalu banyak, bisa berkisar antara 3 sampai 7 prinsip atau keyakinan. Bila mana terlalu banyak,
maka warga kelas akan sulit mengingatnya dan akibatnya sulit untuk dijalankan. Keenam, setelah keyakinan kelas selesai dibuat, maka semua murid di kelas dipersilakan meninjau ulang dan menyetujuinya dengan menandatangani keyakinan kelas tersebut, termasuk guru dan semua murid. Ketujuh, keyakinan kelas selanjutnya bisa dilekatkan di dinding kelas di tempat yang mudah dilihat semua warga kelas. Ki Hajar Dewantara mengungkapkan bahwa untuk mencapai kemerdekaan dalam konteks pendidikan adalah disiplin yang kuat. Disiplin yang kuat ini mengacu pada disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Motivasi internal ini patut ditumbuh kembangkan agar tujuan pendidikan yang digagas oleh Ki Hajar Dewantara bisa tercapai, yakni memajukan bertumbuhnya pendidikan budi pekerti, kekuatan batin dan karakter, pikiran, serta tubuh anak. Ki Hajar Dewantara menjabarkan bahwa tujuan pendidikan terbagi menjadi 3, yaitu pertama, membentuk budi didik yang halus pada pekerti peserta. Kedua, meningkatkan kecerdasan otak peserta didik. Dan yang ketiga, mendapatkan kesehatan badan pada peserta didik. Disiplin diri bisa terbentuk dari pelaksanaan budaya positif di sekolah. Budaya positif adalah nilai-nilai, keyakinan-keyakinan, dan kebiasaan-kebiasaan yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Budaya positif di sekolah bisa dibentuk dari hal yang paling sederhana, yakni dari keyakinan kelas. Hasil dari pembuatan keyakinan kelas adalah yang pertama, murid mulai terlihat memahami keyakinan yang telah disepakati. Hal ini terlihat ketika salah satu murid melanggar keyakinan, murid yang lain mengingatkannya. Kedua, murid sudah menjalankan keyakinan kelas walaupun belum sepenuhnya. Murid menjadi lebih beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, saling menghargai dengan anggota kelas lainnya, menciptakan rasa aman yang tidak pernah terlambat, dan menjadi insan yang dipercaya ketika diberikan tugas baik akademik maupun non-akademik. Ketiga, guru lebih mudah mengontrol murid karena setiap kegiatan yang mereka lakukan selalu dihubungkan dengan keyakinan kelas yang telah disepakati. Keempat, pembelajaran lebih menyenangkan dan menimbulkan aura positif. Dan yang kelima, rekan sejawat terdorong untuk membuat keyakinan kelas. Walaupun sudah terbentuk keyakinan kelas dan sudah dijalankan, namun guru harus tetap mengevaluasi agar kenyamanan bisa dimiliki semua siswa. Selanjutnya adalah segitiga restitusi. Diane Goosen dalam bukunya Restitution, Restructuring School Discipline 2001 telah merancang sebuah tahapan untuk memudahkan para guru dan orang tua dalam melakukan proses untuk menyiapkan anaknya untuk melakukan restitusi, bernama segitiga restitusi. Proses 3 tahapan tersebut didasarkan pada prinsip-prinsip utama dari teori kontrol. Yang pertama, menstabilkan identitas. Kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan.
Ketiga strategi tersebut direpresentasikan dalam 3 sisi segitiga restitusi. Langkah-langkah tersebut tidak harus dilakukan satu persatu secara kaku. Banyak guru yang sudah menggunakannya dalam berbagai versi menurut gaya mereka masing-masing, bahkan tanpa mengetahui tentang teori restitusi. Segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas atau stabilize the identity. Bagian dasar dari segitiga bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Anak yang melanggar peraturan karena sedang mencari perhatian adalah anak yang sedang mengalami kegagalan. Dia mencoba untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, namun ada benturan. Kalau kita mengkritik dia, maka kita akan tetap membuatnya dalam posisi gagal. Kalau kita ingin ia menjadi reflektif, maka kita harus meyakinkan si anak dengan cara mengatakan kalimat-kalimat ini. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Kalau kita mengatakan kalimat-kalimat di atas, akan sangat sulit, bahkan hampir tidak mungkin buat anak untuk tetap membangkang. Para guru yang bertugas mengawasi anak-anak saat mereka bermain di halaman sekolah menyatakan bahwa bila mereka mengatakan kalimat tersebut yang mungkin hanya butuh 30 detik, bisa mengubah situasi yang sulit menjadi kooperatif. Kedua, validasi tindakan yang salah atau validate the misbehavior. Setiap tindakan kita dilakukan dengan suatu tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Kalau kita memahami kebutuhan dasar apa yang mendasari sebuah tindakan, kita akan bisa menemukan cara-cara paling efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Menurut teori kontrol, semua tindakan manusia, baik atau buruk, pasti memiliki maksud atau tujuan tertentu. Seorang guru yang memahami teori kontrol pasti akan mengubah pandangannya dari teori stimulus respon ke cara berpikir proaktif yang mengenali tujuan dari setiap tindakan. Kita mungkin tidak suka sikap seorang anak yang terus-menerus merengek, tapi bila sikap itu mendapat perhatian kita, maka itu telah memenuhi kebutuhan anak tersebut. Kalimat-kalimat di bawah ini mungkin terdengar asing buat guru, namun bila dikatakan dengan nada tanpa menghakimi akan memvalidasi kebutuhan mereka. Contohnya, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Biasanya guru menyuruh anak untuk menghentikan sikap yang tidak baik, tapi teori kontrol menyatakan bahwa resep itu tidak manjur. Mungkin tindakan guru dengan memvalidasi sikap yang tidak baik sepertinya bertentangan dengan aturan yang ada. Namun sebetulnya tujuannya untuk menunjukkan bahwa guru memahami alasan di balik tindakan murid. Restitusi tidak menyarankan guru bicara ke murid bahwa melanggar aturan adalah sikap yang baik. Tapi dalam restitusi guru harus memahami alasannya dan paham bahwa setiap orang pasti akan melakukan yang terbaik di waktu tertentu. Sebuah pelanggaran aturan seringkali memenuhi kebutuhan anak akan penguasaan, walaupun seringkali bertabrakan dengan kebutuhan yang lain.
yaitu kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Kalau kita tolak anak yang sedang berbuat salah, dia akan tetap menjadi bagian dari masalah. Namun bila kita memahami alasannya melakukan sesuatu, maka dia akan merasa dipahami. Yang ketiga, menanyakan keyakinan atau seek the belief. Teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal. Ketika identitas sukses telah tercapai, langkah satu dan tingkah laku yang salah telah divalidasi, yaitu langkah 2, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Pertanyaan-pertanyaan berikut menghubungkan keyakinan anak dengan keyakinan kelas atau keluarga. Contohnya, apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati? Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Kamu mau jadi orang yang seperti apa? Penting untuk menanyakan ke anak, kehidupan seperti apa nantinya yang mereka inginkan. Apakah kamu ingin menjadi orang yang sukses, bertanggung jawab, atau bisa dipercaya? Kebanyakan anak akan mengatakan iya, tapi mereka tidak tahu bagaimana caranya menjadi orang seperti itu. Guru dapat membantu dengan bertanya, seperti apa jika mereka menjadi orang seperti itu? Ketika anak sudah mendapat gambaran yang jelas tentang orang seperti apa yang mereka inginkan, guru dapat membantu anak-anak tetap fokus pada gambaran tersebut. Itu salah satu contohnya. Ini buat teman-teman juga yang nanti mungkin akan ikut di PGP. Jadi sudah ada sedikit gambaran tentang bagaimana cara menerapkan namanya C3 restitusi. Dan ide ini juga menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan. Nah, keyakinan kelas tadi itu adalah kesepakatan kelas tadi yang udah kita buat. Makanya pentingnya kita membuat keyakinan kelas atau kesepakatan kelas itu bersama-sama. Nah, kalau kita buat sendiri, mana tahu dia? Kita nggak pernah buat, belum? Memang nggak pernah buat, gitu kan? Karena kita tiba-tiba tempel. Apa itu? Apa itu? Tiba-tiba tempel. Iya nggak sadar. Ya, ada terburu-buru gitu Bu ya. Hanya untuk supervisi. Besok mau disupervisi. Disobek lagi. Besok disobek lagi ya Bu ya. Karena dia nggak paham. Dia tempel itu apa? Ya. Tapi ketika kita sudah memberikan pemahaman, ini adalah informasi. Kalau seandainya ada anak-anak yang melanggar, harus ada proses disini. Next. Oh, kita menyaksikan video Bapak Ibu ya. Semoga jaringannya ada. Suaranya diperbesar. Nggak apa Bapak Ibu ya, yang mau nanti kita kapan lagi. Nah ini saya membagikan. Tadi ada contohnya tadi yang pertama apa tadinya? Nah ini salah satu contoh yang bisa kita berikan. Jangan langsung di kelas seperti itu, gitu ya. Jadi menstabilkan identitasnya dulu, itu yang pertama. Ya. Jadi jangan di depan teman-temannya, dia akan merasa malu. Dan yang sebelumnya kita merasa dia salah, ketika kita gali belum tentu ternyata dia salah, gitu kan? Jadi perlunya, nah ini adalah validasi tindakan yang salah yang kedua tadi ya. Nggak apa-apa Bapak Ibu ya, nanti baca dari videonya juga saya nggak kelihatan ya Bu. Pokoknya kurang lebih seperti ini. Gak apa-apa.
Nah kita akan lihat, jadi di ruangan yang sama tidak perlu keesokan harinya. Jadi ketiga-tiganya itu dilakukan di saat itu juga, jangan besok-besok lagi, gitu ya. Nah dalam memberikan tindakan juga itu usahakan berhadapan, gitu. Ini maksudnya sudah pengalaman aja sih Bu. Saya juga waktu itu sebenarnya bisa bilang sebagai seorang pendidik kan kita merasa kami udah ini kok gitu ya, udah bagus di sekolah gitu, jadi penanganan kita udah tepat lah gitu. Ternyata setelah kita pelajari lagi kita kurang tepat gitu. Ternyata kurang tepat. Mau seperti apapun kita berargumen gitu ya Bu. Saya juga cukup vokal juga waktu itu untuk masalah ini gitu. Tapi ternyata kami juga kita sebagai pembelajar ya, bukan pelajar, pembelajar, orang yang belajar gitu, kita harus menerima itu ya, seperti itu. Nah jadi seperti ini Bapak Ibu ya, bawa dia ke ruangan. Oke, kalau misalnya ada dua orang bersalah, dua-duanya bawa ke ruangan yang sama gitu, di depan kita berdua, seperti itu ya Bapak Ibu ya. Jadi jangan di depan gitu, jangan di depan temannya, seperti itu akan membuat dia bisa untuk menyampaikan apa masalahnya. Kalau di depan teman-temannya boleh pasti malu. Yang sebelumnya harusnya dia bisa ceritakan, dia jadi tidak bisa ceritakan, ya kan? Seperti itu. Nah kita next chapter. Ini yang kedua, ya ini contoh yang kedua, hampir sama, cuma kasusnya berbeda. Ini sebagai contoh aja Bapak Ibu. Jadi kasus yang pertama itu adalah ada anak yang bernyanyi atau berteriak sehingga mengganggu kelas yang lain. Kemudian yang kedua adalah sering datang terlambat karena bermain game. Gitu, anak-anak kita sering banget Bapak Ibu bermain game. Ini ada kasus kedua. Ini contoh aja Bapak Ibu ya. Walaupun kita tahu anak Satria juga suka main game gitu kan, tapi dia bukan tipe orang yang mudah terlambat. Ini hanya sebagai contoh saja, seperti itu. Next, seperti nggak usah berlama-lama di situ. Nah Bapak Ibu, nah pengalaman dan pembelajaran yang anda dapat setelah menerapkan konsep-konsep kunci tersebut baik di kelas dan atau rumah Anda. Ya dimulai dari saya dulu Bapak Ibu ya. Nah saya kemarin sudah menerapkan atau telah membuat KKR kelas atau juga kesepakatan kelas. Nah kalau di semester lalu sebelum saya ikut mengikuti pendidikan ini membuat KKR kelas itu cukup diskusi biasa, anak-anak menuliskan, kemudian kita tempel, kita diskusikan kembali, selesai. Ternyata tidak semudah itu. Ada 5 tahapan yang pertama. Gak bisa apa-apa. Yang pertama adalah kita harus melihat peraturan kelas kita. Oke, peraturan kelas kita itu apa? Kemudian yang kedua, kalau seandainya ada kalimat negatif, kita ubah ke kalimat positif. Seperti contoh tadi. Tidak datang terlambat peraturannya, kita ubah menjadi datang tepat waktu. Oke. Kemudian yang ketiga, kita akan membuat atau menghubungkan dengan nilai-nilai kebajikan universal. Apa saja tadi nilai-nilai kebajikan universal? Kebersihan, disiplin, tanggung jawab, komitmen, dan lain-lain sebagainya. Kemudian nanti kita akan belajar yang namanya ada tabel T dan juga tabel I. Ini abstrak ya Bapak Ibu ya. Tabel itu seperti apa sih? Nah tabel T itu Bapak Ibu, kita ajak peserta didik kita untuk melihat seharusnya itu seperti apa. Tampak sepertinya apa? Tampak seperti datang tepat waktu. Tidak tampak seperti sering datang terlambat. Seperti itu contohnya, itu tabel T. Begitu seterusnya, misalnya tidak tampak seperti buang sampah sembarangan, misalnya tampak seperti buang sampah pada tempatnya, gitu kan? Jadi kita tunjukkan nih seharusnya itu seperti ini, seperti ini, seperti ini, seperti ini, gitu. Nah kalau untuk tabel I itu biasanya ada yang namanya terlihat. Nah kalau seandainya kita telah menerapkan budaya positif atau kesepakatan kelas yang telah dibuat tadi, itu biasanya akan terlihat contoh terlihatnya seperti apa.
Contohnya, ketika mau kamar mandi izin dulu, tiba-tiba keluar aja, mau kemana? Mau kamar mandi Pak? Enggak bilang. Enggak gitu. Kita harus berikan kesempatan. Contohnya, Pak izin ke kamar mandi atau izin ke toilet. Nah itu adalah bentuk keterlihatan. Terdengarnya seperti apa dan lain-lain sebagainya. Perilakunya seperti apa itu akan nanti terlihat. Kemudian contoh selanjutnya adalah kita di bagian 4 ya. Kemudian di bagian kelimanya adalah kita sebagai seorang guru dan juga seorang murid. Kita diskusi bersama dengan seorang murid, harus tahu tugasnya masing-masing. Tugas guru mengajar, tugas siswa belajar. Kalau seperti itu. Kemudian yang bukan tugasnya guru adalah menyakiti atau disakiti. Demikian juga untuk peserta didik, menyakiti atau disakiti dan lain sebagainya Bapak Ibu ya, atau mengambil orang misalnya orang lain dan lain sebagainya. Itu adalah bagian kelima. Nah barulah kita akumulasi semuanya, kita diskusikan, kita kasih kesimpulan bersama-sama. Jadi kesimpulan kita keyakinan kelas kita hari ini adalah buang sampah pada tempatnya dan tepat waktu, gitu ya, mematuhi peraturan misalnya. Tambahannya, menyayangi teman, menghormati guru, seperti itu. Jadinya kalimatnya adalah kalimat positif. Usahakan Bapak Ibu ya, karena nanti kita akan melakukan observasi. Saya berharap yang berada di ruangan ini nanti membuat kesepakatan kelasnya nggak bagus-bagus banget, nggak usah harus bagus-bagus ini, paling nggak telah bisa menerapkan kalimat yang negatif tadi kita ubah menjadi kalimat positif. Jadi jangan ada lagi kata tidak di dalamnya. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Jadi saya berharap dengan kita diskusi bersama, saya melakukan diseminasi ini, Bapak Ibu ada perubahan nih dari observasi sebelumnya dengan observasi yang semester ini. Jadi saya berharap dengan Bapak Ibu semuanya. Next. Ya sebelum kita lanjut sini ada pertanyaan Bapak Ibu? Ada Pak. Ya silakan Bu. Gini Pak ya, di kesepakatan kelas itu kan mesti kita lihat dulu anak kita. Betul. Nah, misalnya kalau anak kita dia, jangan boleh kesepakatan kelas. Saya mesti dia tanya dulu, kamu kenapa nak? Kalau nggak mau dia jawab gimana juga. Ya baik. Terima kasih buat atas pertanyaannya. Ini sebenarnya pertanyaan kita pernah kami diskusikan kebetulan di karya dua kemarin di hari Minggu. Bapak Ibu bayangkan kami kerja di hari Minggu. Ya, nah bagaimana caranya? Ingat Bapak Ibu, cara kita berkomunikasi dengan anak itu tidak harus verbal, tidak harus dengan kata-kata, gitu ya. Bisa menggunakan non-verbal atau tindakan. Contohnya, Ibu bisa memberikan kertas warna-warni untuk dia bisa merespon apa yang dia mau. Contohnya, Ibu mau buat misalnya kesepakatan kelas, lu kasih pilihan dulu, dia pilih yang mana? Itu contohnya. Jadi Ibu kasih pilihan, dia tunjuk yang mana kesepakatan yang dia mau. Jadi kan tidak perlu harus verbal ya Bapak Ibu ya, bisa non-verbal juga, atau dengan menunjukkan ekspresi. Banyak media-media yang bisa kita gunakan seperti itu. Jadi contohnya dengan menunjuk seperti itu. Jadi Ibu kasih misalnya kertas warna-warni, kemudian untuk menarik perhatiannya, kemudian kasih Ibu berikan di situ kata-katanya, kesepakatan kelas yang dia mau. Bagi Bapak Ibu, dia kasih tunjuk kesepakatan kelas yang mana yang dia mau, tunjuk saja, gitu ya. Itu contoh sederhana, gitu ya Bu ya. Jadi cukup Ibu buat, nggak usah diketik Bapak Ibu, tulis tangan saja. Ya, pakai post-it atau sticky notes itu tulis saja, nggak usah diingetin juga nggak masalah. Justru kita dituntut untuk kreatif ya Bapak Ibu, walaupun di zaman digital ini seperti itu. Ya, gitu ya Bu Guru ya. Nanti bisa diterapkan. Saya yakin itu tidak mudah, tapi ingatlah kita sebagai seorang guru pasti menemukan solusi yang tepat untuk itu. Ada lain? Ada lain Bapak Ibu? Oke, silakan. Ada lain Bapak Ibu? Tidak ada ya. Jadi kalau begitu saya akan memberikan ini adalah refleksi Bapak Ibu ya. Nanti saya mau Bapak Ibu untuk mengisi secara jujur. Terima kasih.
Ya, ada dua refleksi Bapak Ibu. Yang pertama adalah apa perasaan Bapak Ibu setelah mengikuti kegiatan diseminasi budaya positif hari ini? Perasaan Ibu apa? Kan? Senang ya? Senang apa? Jadi tahu kan misalnya, jadi merasa senang. Kenapa? Karena jadi tahu budaya positif itu seperti apa, membuat keyakinan kelas seperti apa. Hana Ibu, kasih pinjam waktu ya. Makasih Bu Tina, Ibu the best. Kebetulan lagi makan bareng. Canda-canda. Bu Fitrina udah masuk ke alam bawah sadar. Selamat malam dia tuh Pak. Selamat malam. Cepat kali selamat malam ya. Kita mau dia. Oke Bapak Ibu ya. Secara jujur ya Bapak Ibu ya, buat apa perasaan Bapak Ibu, gitu ya? Merasa senang, kenapa senangnya, gitu kan? Banyak tadi yang udah kita pelajari ya Bapak Ibu ya. Aman Bu Fitri? Sesekali Bapak ke depan Pak, agak dekat dengan orang supaya kita jauh kali Bapak situ. Itulah, coba lihat terlalu ini. Kayak nak kan kayak itu. Kayak itulah. Ya gitu ya Bapak Ibu ya. Sama perasaan Bapak Ibu ketika ini ya. It's okay. Nanti saya bilang siapa di kalangan tim guru agama. Yes, really. Kecuali Bu Eli ya, karena dia nyasar ke tim agama. Kabinet ya. Siapa? Kabinet. Pokoknya memang saya lihat selalu bersama tim agama. It's okay. Kalau Bu Eli baru saya lihat nih, jadi something new ya. Ya silakan Bapak Ibu untuk mengisi umpan balik atau refleksinya secara jujur. Apa yang Bapak Ibu telah pelajari mengenai dan kedua adalah apa yang Bapak Ibu pahami mengenai budaya positif. Banyak sekali ya budaya positif ya, dimulai dari disiplin positifnya, kemudian ada segitiga restitusi, 5 posisi kontrol, terus ada tadi hukuman, konsekuensi, dan juga restitusi ya, tadi banyak sekali. Jadi silakan diisi secara jujur. Keyakinan kelasnya seperti apa ya, membuat keyakinan kelasnya seperti apa gitu. Jadi itu yang pertama, itu adalah apa perasaan Bapak Ibu setelah mengikuti diseminasi hari ini. Kemudian yang kedua, apa yang Bapak Ibu pahami mengenai budaya positif. Ya, budaya positif ya Bapak Ibu ya. Saya senang sekali Bu Tina itu ternyata benar-benar sudah mengikuti ini dari generasi ke generasi ya Bu ya. Peserta tetap ya gitu ya Bu Tina ya. Iya. Iya. Apa aja kemarin salah? Lain. Dari setelah rapat. Generasi ya Bapak Ibu. Udah, silakan di ini Bapak Ibu ya. Lebih banyak lebih bagus ya Bapak Ibu. Kemudian nanti akan dapat nilai A+++. Canda ya. Ya, saya hanya berharap Bapak Ibu bisa menerapkan minimalnya itu kesepakatan kelas dengan baik. Itu saja. Jangan lupa Bapak Ibu dalam menerapkan kesepakatan kelas ada 5 tahapan atau 5 bagian. Jangan lupa buat nama kelas. Kebiasaan di kelas ya Bu. Jangan lupa buat nama sama kelas gitu kebiasaan. Jangan lupa. Kelas 1. Nama, kemudian asal
Ya, jangan lupa Bapak Ibu hari ini. Maaf pikir. Coba kalian belajar di sini. Ya Bapak Ibu ya. Yang udah siap, mungkin bisa bacakan. Ya, silakan tidak. Apa perasaan Bapak Ibu setelah mengikuti kegiatan destinasi budaya positif hari ini? Perasaan saya itu merasa lebih semangat, senang karena telah memahami dalam menyusun kegiatan kelas dan budaya positif. Kedua, apa yang Bapak Ibu pahami mengenai budaya positif? Dalam budaya positif membiasakan dalam penggunaan kata yang positif. Pertama, terus memahami segitiga restitusi dengan kesepakatan bersama antar guru dan siswa. Oke. Apa perasaan Bapak Ibu setelah mengikuti kegiatan destinasi budaya positif hari ini? Sangat senang karena telah mendapatkan ilmu baru tentang budaya positif ini. Semoga dapat diterapkan di kelas ini. Apa yang Bapak Ibu pahami mengenai budaya positif? Budaya positif itu adalah nilai-nilai keagamaan dan kebiasaan yang diterapkan di sekolah. Mungkin dari Ibu. Nomor 1, apa perasaan Bapak Ibu setelah mengikuti kegiatan disiplin budaya positif hari ini? Merasa senang karena mendapat ilmu yang baru dan pengetahuan yang baru, mudah-mudahan bisa menerapkan kepada siswa-siswa. Nomor 2, apa yang Bapak Ibu pahami mengenai budaya positif? Disiplin positif, hubungan yang positif, tanggung jawab. Bapak Ibu. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Baik Bapak Ibu, ini sebenarnya destinasi dadakan ya Bapak Ibu ya. Dadakan karena memang kalau di CGP ini semuanya serba dadakan gitu, nggak ada terjadwal terkadang gitu Bu ya. Saya berharap dengan ilmu yang sedikit ini bisa berbagi dengan Bapak Ibu, dan juga saya berharap juga Bapak Ibu bisa menerapkan minimalnya itu kesepakatan kelas atau keyakinan kelas di kelasnya masing-masing dengan baik seperti itu. Jangan lupa ya Bapak Ibu ya, kalimatnya adalah kalimat positif. Ya, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Mohon maaf jika ada salah kata dan perbuatan lainnya. Saya akhiri dengan mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabarnya anak-anak hari ini? Baik Pak. Nah, hari ini kita akan membuat keyakinan ke Kelas. Nah, sebelum kita masuk keyakinan kelas, kita sudah melakukan kelas sebelumnya ya. Sudah. Nah, peraturan kelas yang sebelumnya itu nanti kita akan buatkan dan kita akan telusuri apakah nanti akan sesuai dengan keyakinan kelas atau tidak. Dalam membuat keyakinan kelas, tahap pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus menggali peraturan-peraturan kelas yang telah ada. Nah, anak-anak Bapak pasti masih ingat peraturan-peraturan kelas yang telah kita buat sebelumnya? Ingat Pak. Iya. Apa saja peraturan kelas kita? Udah pulang. Apa?
Jangan buang sampah sembarangan. Ada apa lagi? Jangan terlambat datang sembarangan. Tidak datang terlambat ya. Terus apa lagi? Menghormati guru, tidak terlambat untuk mengumpulkan tugas. Iya, ada apa lagi? Ada apa? Jangan memukul teman. Tidak memukul teman. Ada apa lagi? Tidak apa? Tidak, ya? Tidak mengejek teman. Ada apa lagi? Kita tak boleh melawan dengan guru. Iya, tidak boleh melawan guru. Nah, sekarang di tangan Bapak sudah ada namanya post-it atau sticky note. Nanti anak-anak Bapak tulis nanti di sini ya peraturan-peraturan kelas tadi yang telah anak-anak semua sebutkan. Siap ya? Kita mulai. Silakan tempel ke papan tulis. Bawa ke depan dan tempel di papan tulis ini. Silakan. Oke, silakan. Nah, sekarang kita ulas kembali ya peraturan-peraturan kelas kita. Yang pertama adalah tidak datang terlambat, kemudian tidak membuang sampah sembarangan, tidak memukul teman, tidak mengejek teman, tidak terlambat mengumpulkan tugas, menghormati guru dan tidak melawan guru. Jika dilihat di sini ada berapa peraturan kelas kita? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi ada 8 peraturan kelas kita. Sekarang kita harus melihat apakah kalimat-kalimat yang ada di peraturan kelas itu sudah benar. Jika sudah benar, apakah termasuk kalimat negatif? Apakah ada kalimat negatif atau kalimat positif dalam peraturan kelas kita? Contohnya apa? Nah, kalau kalimat negatif artinya dimulai dari kata tidak. Oke, contohnya tidak datang terlambat. Kalimatnya positif apa negatif? Negatif. Artinya kita ubah dari tidak datang terlambat menjadi kalimat positif. Contohnya apa? Datang tepat waktu. Jadi kita buat di sini. Yang pertama adalah datang tepat waktu. Kemudian yang kedua tidak membuang sampah sembarangan. Kita ubah menjadi kalimat positif, yaitu Membuang tempat tong sampah. bagus sekali Raihan. Membuang sampah pada tempatnya. Membuang sampah pada tempatnya. Gitu ya. Kemudian ketiga adalah tidak memukul teman atau tidak mengejek teman. Kita ubah kalimat positifnya apa? Menyayangi teman. Iya, menyayangi teman. Betul Raihan. Menyayangi teman. Oke. Kemudian tidak terlambat mengumpulkan tugas. Mengumpulkan tugas tepat waktu. Betul. Mengumpulkan tugas tepat waktu. Kemudian menghormati guru, kalimat negatif atau kalimat positif? Kalimat positif. Kalau sudah benar tinggal kita ubahkan saja. Artinya menghormati guru. Tidak melawan guru sama ya. Jadinya tidak artinya harus menghormati guru. Kemudian tidak berteriak.
Kalau tidak berpihak artinya menghormati orang lain. Atau bisa juga berbicara apa namanya itu tidak berteriak, artinya kita berbicara sama orang lain. Iya, maksudnya itu berbicara berbicara yang sopan. Nah, tadi kita setelah mengubah kalimat negatif dari peraturan kelas kita menjadi kalimat positif, ya. Sekarang anak-anak Bapak semuanya sudah menuliskan di dalam post-it ataupun di sticky note-nya. Sekarang silakan tempel ke depan. Oke, terima kasih. Ya kan? Nah, kita berarti sudah membuat ya. Ada berapa kalimat positif kita? Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7, berarti kalimat positif yang telah kita ubah dari peraturan kelas kita. Sekarang kita harus melihat kira-kira nilai-nilai kebajikan apa saja yang bisa kita lihat dari setiap peraturan atau keyakinan kelas tadi. Ya, yang pertama ada menghormati guru. Dia termasuk apa? Termasuk nilai kebajikan apa? Hormat. Kemudian untuk mengumpulkan tugas tepat waktu artinya disiplin. Kemudian datang tepat waktu. Sama ya? Sama. Disiplin juga. Kemudian membuang sampah pada tempatnya. Disiplin. Kebersihan. Ini bagian 3 tadi ya. Nah, dalam kegiatan ini untuk membentuk keyakinan kelas kita ada 3 nilai kebajikan yang berkaitan dengan kalimat positif yang telah kita buat tadi. Di sini. Oke, terima kasih. Nah, sekarang di sini. Nomor 2, kita dulu baik kita sini kan nomor di tengah. Oke, kita ada sini ya. Saja hormat, disiplin, kebersihan. Ada 3 yang dibuat, ada hormat, disiplin dan kebersihan. Nah, apa yang tampak seperti dan tidak tampak seperti seharusnya seperti apa? Kalau tadi tampak sepertinya menghormati guru. Apalagi? Menyayangi teman. Apalagi? Berbicara yang sopan ya. Berbicara yang sopan. Ini tampak sepertinya.
Ya, kalau tidak tampak sepertinya seperti apa? Melawan guru, ya kan? Ya. Tidak mendengarkan guru, ya. Tidak mendengarkan guru. Tidak mendengarkan guru. Kemudian apa lagi? Tidak mengejek Teman. Bentar. Satu lagi. Tio, satu lagi. Oh, enggak gitu. Enggak ini salah. Melawan guru, ya. Melawan guru. Kemudian mengejek teman. Kemudian berteriak. Jadi ini tidak boleh ada dimunculkan di dalam kelas. Yang kita munculkan adalah yang ini. Ya, menghormati guru, menyayangi teman, berbicara yang sopan. Nah, untuk disiplin bagaimana? Tampaknya seperti apa? Datang tepat waktu. Betul sekali, Haikal. Datang Tepat waktu. tepat. Apa lagi? Apa lagi? Tepat. Mengumpulkan tugas. Mengumpulkan tugas. Ya, mengumpulkan tugas tepat waktu. Nah, kalau untuk tidak tampak sepertinya apa? Sering datang terlambat. Sering datang terlambat. Apa lagi? Tidak mengumpulkan tugas. Terlambat, ya, terlambat mengumpulkan tugas. Untuk kebersihan bagaimana? Buang sampah ke tempat. Iya, buang sampah pada tempatnya. Apa lagi? Melaksanakan piket, ya. Oke. Menjaga kebersihan, ya. Menjaga kebersihan ke kelas. Apalagi? Berarti kalau untuk tidak tampak sepertinya apa? Membuang sampah sembarangan. Membuang sampah sembarangan. Apalagi? Tidak menjaga kebersihan, ya. Tidak menjaga kebersihan. Iya, tidak menjaga kebersihan. Ya, bersih. Satu ya. Maksudnya banyak aja ada satu itu. Bapak lihat aja. Ada tanggung jawab dari seorang guru dan juga murid, dan apa yang bukan menjadi tanggung jawab atau tugas dari guru dan juga murid. Nah, tadi kan sudah kita tulis tadi, ya. Silakan Michael, tempelkan berapa? Sini, ya. Oke, terima kasih. Oke. Nah, dari tadi kita kan sudah dari awal sampai akhir, dari bagian pertama dan sampai bagian kelima, kita sudah membuat tahapan dalam membuat keyakinan kita. Kesimpulan kita adalah
bahwa keyakinan di kelas kita adalah mencakup apa? Menghormati guru. Ada apa lagi? Menyayangi teman. Menyayangi teman. Jangan buang sampah sembarangan. Ya, tidak buang sampah sembarangan atau buang sampah pada tempatnya. Kemudian apa lagi? Mengumpulkan tugas tepat waktu. Mengumpulkan tugas tepat waktu. Ada lagi? Disiplin waktu atau datang tepat waktu, ya. Jadi kita setuju ya kalau itu adalah menjadi keyakinan kelas kita. Nah, semua setuju? Setuju. Oke, kalau semua setuju, mungkin demikian untuk kegiatan pembelajaran kita hari ini dalam membuat keyakinan kelas. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.